Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan instrumen fiskal untuk melakukan mitigasi risiko dan mengoptimalkan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan menjaga momentum mulai membaiknya geliat ekonomi di kuartal 3 dan kuartal 4 melalui berbagai kebijakan. Kementerian Keuangan juga akan terus memperkuat kerjasama dengan otoritas moneter serta otoritas lainnya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kita melihat pertumbuhan ekonomi global telah direvisi untuk tahun 2020 ini yang sebagian terlihat adalah revisinya agak menunjukkan risiko yang meningkat, di mana untuk IMF revisi untuk outlook global adalah kontraksi 4,9, OECD minus 4,5, dan untuk World Bank minus 5,2. Untuk tahun depan IMF masih memprediksi atau memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh di 5,4, OECD di 5,0 dan World Bank di 4,2. Kalau kita lihat dari proyeksi ini tentu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Seperti apakah COVID-19 bisa dikendalikan atau tereskalasi, ketersediaan vaksin dan bagaimana program vaksinisasi itu bisa dilakukan secara efektif. Kemudian ada masalah persaingan tensi global antara Amerika dengan RRT dan juga berbagai stimulus yang dilakukan oleh berbagai negara, apakah mereka betul-betul bisa meminimalkan dampak dan kemudian memulihkan ekonomi. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi outlook ekonomi dari seluruh dunia. Indonesia juga melakukan berbagai langkah-langkah dengan tantangan COVID ini, yaitu di bidang kesehatan prioritas tetap seperti yang saya sampaikan, namun kita juga menggunakan instrumen fiskal untuk tahun 2020 dan akan berlanjut di 2021, yaitu bagaimana bisa meminimalkan dan memitigasi resiko dan memulihkan ekonomi kita. Kalau kita lihat instrumen fiskal pemerintah tahun ini diperkirakan akan menyebabkan defisit APBN sebesar 6,3% dari GDP, dan ini seiring dengan kontraksi ekonomi pada kuartal kedua sebesar 5,3%.